Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu malam seorang gadis bernama Julie bersama temannya mengendarai mobil dari kampus mereka menuju kota yang terdekat. Dalam perjalanan mereka melewati daerah yang sangat gelap karena pada waktu itu arus listrik sedang terputus. Tempat itu menjadi sangat asing dan menakutkan bagi mereka berdua. Ketika mereka meninggalkan daerah itu di dalam suasana yang masih mencekam, mereka kemudian melihat sebuah cahaya di depan mereka. Sinarnya bagaikan mercusuar. Dan saat sampai ke sumber cahaya itu, mereka terkejut bercampur senang. Karena ternyata mereka mendapati bahwa satu-satunya cahaya dalam kegelapan itu berasal dari sebuah gereja. Sebuah rumah ibadah sedang menerangi dunia di sekitar mereka yang gelap. Saudara, seperti itu pula lah seharusnya orang melihat kita sebagai orang Kristen. Dalam dunia yang gelap, dalam dunia yang penuh dengan dosa, kita diharapkan dapat menjadi terang yang bercahaya dan mengundang orang-orang untuk datang mendekat, mencari tahu siapa kita dan mengapa hidup kita berbeda dengan orang di sekitar kita. Mengapa hidup kita bisa bercahaya? Biarlah mereka bisa tahu bahwa Yesus telah membawa kita keluar dari kegelapan. Dan dia mengatakan bahwa kita para pengikutnya adalah terang dunia. Saudara, kita adalah terang sejak saat kita mengenal dan percaya kepada Tuhan. Kita telah dinyalakan oleh api ilahinya. Dan fungsi kita lah untuk bersinar. Kecuali tentu saja jika terang Allah tidak ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, seperti nasihat Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, sudah seharusnya kita hidup sebagai anak-anak terang. Saudara, ingatlah, ungkapan kamu adalah terang dunia dalam Matius 5 ayat 14a itu bukan hanya untuk murid-murid Yesus pada masa itu, tetapi juga untuk murid-murid Yesus pada masa kini, termasuk saudara dan saya. Saudara, kita harus menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Untuk menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Menerangi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Biarlah kehadiran kita sebagai terang dapat memberi rasa nyaman dan tentram. Memberikan petunjuk untuk mengarahkan orang-orang baik yang belum percaya dan mengenal Kristus. Maupun yang sudah jauh dari Kristus. Supaya mereka boleh datang kembali kepada Kristus. Inilah yang menjadi tantangan besar yang harus membuat kita memikirkan secara serius bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Apakah kehidupan saya dan saudara sebagai orang Kristen sudah menjadi terang bagi hidup orang lain? Apakah seluruh hidup saya dan juga saudara yang mengaku percaya kepada Tuhan sudah menuntun orang-orang keluar dari kegelapan dan datang kepada terang Yesus? Kamu dan saya, kita semua adalah terang dunia. Jangan biarkan terang itu terhalang, apalagi tersembunyi, sehingga banyak orang tersesat. Mari kita jalankan peran kita sebagai terang di tengah dunia ini. Di tengah keluarga, tempat kita bekerja, lingkungan masyarakat dan dunia. Supaya hidup kita bisa mendatangkan berkat bagi banyak orang dan memuliakan Bapa yang di sorga. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita menjadi terang yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Menjadi terang yang bercahaya bagi orang-orang yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Amin.